toleransi dengan perbedaan dan lain sebagainya, itu juga tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi dunia tanpa Pancasila juga bisa dikatakan hancur gitu dunianya, karena nggak ada hal-hal baik yang bisa diperjuangkan gitu. Salah satunya adalah dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Itu sih Mbak Dora. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Lucia Atentiana. Apa nih rencananya Kak Cio ke depan? Karena sudah begitu mendalami tentang Pancasila, apakah tertarik untuk ya masuk sosial politik dan menjadi legislatif? Iya. Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Lucia Atlantiana. Rencana saya ke depan itu setelah ini lanjut ke jenjang perkuliahan ya, lanjut ke jenjang ke perkuliahan. Sebenarnya kalau ditanya tentang apakah tertarik dengan sosial politik, dengan jurusan sosial politik, saya sangat tertarik ya. Saya ingin sekali untuk mendalami tentang hal ini gitu. Saya ingin juga mendalami, dan istilahnya apa yang saya miliki sekarang itu juga saya rasa masih jauh lah dari kata pemahaman yang esensial gitu mengenai Pancasila. Jadi saya pingin untuk belajar di kuliah sosial politik sebenarnya. Cuman dari awal, dari mulai saya SMP itu saya memiliki ketertarikan juga di dalam dunia perkuliahan teknik. Maka dari itu waktu SMA ini saya ngambil jurusan IPA kebetulan. Jadi jenjang perkuliahannya juga saya ingin ambil teknik. Dan itu tekniknya antara teknik mesin atau teknik industri. Nah, kalau tentang sosial politik itu sendiri, sebenarnya mau apapun jurusannya, mau apapun fakultas yang kita ambil, yang kita pilih, itu nggak membatasi kita kok gitu loh, nggak membatasi kita untuk membumikan, untuk menjiwai tentang Pancasila itu sendiri. Mau nanti kita kuliah di teknik, mau nanti kita kuliah di kedokteran, atau mau kita kuliah di misalkan di sosial politik juga, itu saya rasa apapun jurusannya, apapun fakultasnya, kalau kita memang istilahnya ingin menghadirkan diri kita yang Pancasilais, menghadirkan diri kita yang mengimplementasikan Pancasila, itu nggak terpaku kok tentang jurusannya apa gitu. Jadi apapun jurusannya kita juga bisa tetap mengamalkan Pancasila itu seperti apa gitu. Tapi kalau sosial politik, ya saya tertarik pengen mendalami lah istilahnya tentang hal itu. Itu sih Mbak Dora. Okay. Terima kasih. Oke Cio, mungkin sebelum berpisah ada yang mau disampaikan lagi tentang Pancasila dan juga kerinduan orang muda tentang Pancasila, Cio? Oh ya, makasih Mbak Dora. Mungkin pesan yang saya ingin sampaikan gitu, terkhusus buat teman-teman, buat para generasi muda di luar sana. Saya memahami gitu bagaimana sih pola pikir dan paradigma para generasi muda saat ini gitu. Para generasi muda yang saya rasa semangatnya itu di dalam dada itu sangat sering bergejolak ya. Oh saya pengen gini, saya pengen gitu. Cuman satu hal dan satu pesan yang saya rasa bisa saya sampaikan, dan sederhana aja. Mau apapun mimpi kita, mau apapun kegiatan yang ingin kita lakukan, jangan pernah melupakan siapa diri kita sebenarnya, siapa identitas bangsa kita ini, dan siapa diri Indonesia yang Pancasilais itu seperti apa, jangan pernah dilupakan. Karena balik lagi kalau kita lihat dari garis historikalnya juga, kita melihat para pejuang bangsa kita yang mendahului kita itu sudah berjuang mati-matian untuk merebut bangsa kita dan untuk tidak dijajah gitu, dengan caranya misalkan dengan membuat Pancasila ini sendiri. Dan maka dari itu tugas kita sebagai generasi muda, tugas kita sebagai anak-anak muda yang istilahnya dipasrai dan diberikan kepercayaan dan ditaruh harapan yang besar oleh para pendahulu kita, itu jangan sampai disia-siakan gitu. Sangat menjadi hal yang istilahnya eman lah gitu, kita sebagai generasi muda dengan segala fasilitas dan hal-hal yang kita miliki sekarang, kekayaan Indonesia yang kita miliki sekarang, mari kita bersama-sama istilahnya untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik gitu, dengan langkah awal tidak melupakan siapa diri kita, siapa identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Itu sih Mbak pesan saya. Saya rasa kalau terlalu meluluk juga teman-teman juga akhirnya nggak ada yang ditangkap gitu. Jadi pesannya sederhana aja, cuman semoga bisa menyadarkan lah buat teman-teman generasi muda di luar sana. Gitu. Luar biasa. Luar biasa sekali. Cio, kamu pinter banget deh. Saya terpana. Nah, kalau tadi sudah dari anak mudanya, ya, karena tema kita malam ini orang muda rindu Pancasila. Mbak Martinus sebagai pengawal gitu ya, kan mendidik ya, mengawal anak-anak muda itu
apa yang ingin disampaikan? Pesan apa yang ingin disampaikan Pak Martinus? Oke, untuk kita lihat, kita sadari dulu bahwa Pancasila adalah identitas bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya ingin memiliki mimpian, mempunyai visi bagaimana membentuk manusia Indonesia yang berpancasila. Nah, anak-anak muda saat ini dengan perkembangan zaman yang luar biasa saat ini, revolusi industri 4.0 yang luar biasa saat ini tentunya banyak sekali tantangan. Tetapi kalau kita kembali pada Pancasila, kita betul-betul menjalankan nilai-nilai Pancasila secara baik, saya yakin persoalan-persoalan bangsa yang ada saat ini tentunya akan terselesaikan. Jadi anak muda yang merindu Pancasila adalah bagaimana kita anak-anak muda itu betul-betul mau menjalankan dan mau menunjukkan identitasnya manusia Indonesia yang berpancasila, anak muda Indonesia yang berpancasila. Mungkin itu pesannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Martinus Eko dan juga Ignacio Nicolase. Terima kasih sudah hadir di talkshow kita malam hari ini. Kak Theo, kita pamit dulu ya. Ya, oke. Kita berpisah dulu saat ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Martinus Eko dan juga Cio. Dan Sobat Katolikana, jangan lupa untuk melihat kembali live talk show bersama dengan tamu-tamu berikutnya. Dan malam ini kami pamit dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Mana ini? Ada
kita bergeser lagi ke Pak Cabe dulu ya, Pak Cabe RPS. Shalom. Oke, selamat malam Pak Leo. Selamat malam. Tadi saya sempat terpental terus ini ganti perangkat ya. Oh iya. Dan Oh iya. bagus. Sebelum saya melanjutkan diskusi, saya salam dulu pada Pak Hasan Siantar yang tadi bicara duluan. Dan mengenai apa yang disampaikan Pak Hasan Siantar tadi, barangkali kalau Pak Hasan mengikuti saya dulu di awal-awal ketika diskusi di forum-forum di Zoom Kristen, kemungkinan Pak Siantar tidak akan salah paham dengan saya. Sebagaimana Pak Slamet juga pernah menyampaikan tadi Zoom ini atau di Papel 88, sejelek-jelek Muslim, serendah-rendahnya imannya Muslim, kalau disinggung pasti marah. Nah itu kenapa saya seringkali di channel Pak Yusuf Manuguru itu keras. Nah karena lawan bicara itu begitu tidak mengenakan, menyambut atau menanggapi itu tidak mengenakan. Ketika narasumber ataupun lawan bicara itu bicara dengan enak, saya pun juga akan bicara dengan santun karena memang saya ingin diskusi, bukan berdebat. Berulang kali, mungkin puluhan kali saya sampaikan, saya ini bukan teolog, bukan kiai, tapi saya ingin berdiskusi dengan tentang kekristenan. Itu yang berulang kali saya sampaikan, dan rekan-rekan Kristen termasuk Pak Hasan Siantar ini tampaknya tidak memahami. Bukan hanya Pak Hasan Siantar saja, yang lain pun saya rasa banyak yang tidak memahami, karena memang pembawaan saya, cara yang bisa saya, memahami saya kok Pak Cabe. ya, kebetulan Pak Slamet ini sama-sama Jawa sehingga cukup Connect lah ya. ya cukup bisa membaca apa yang saya istilahnya waktu wahyu istilahnya saya itu Pak Slamet itu cukup paham gitu. Waktu wahyu ini seperti itu orang Jawa, termasuk Jawa Timur. Kalau Pak Slamet Jawa Tengah memang harus Bung Leo, bisa waktu wahing itu batu sama bersin Bung Leo. Ya Pak Cabe ya. Aku tuh Pak Cabe, aku tuban. Ya, kalau tuban mestinya seharusnya lebih kata diri saya mestinya. Saya itu agak selatan, jadi menengah. Meskipun tidak sehalus Pak Slamet, saya mestinya Madiun ya? lebih agak ke timur sedikit lah. Oh iya. Artinya menengah, artinya meskipun tidak sekasar Surabaya Malang, tapi tidak sehalus Pak Slamet. Oke, mungkin dari teman-teman yang hadir di Zoom ini yang belum tahu saya dari Muslim yang syariat, bukan seperti Pak Slamet yang hakikat. Karena apa? Di dalam pada intinya Muslim hakikat itu adalah bermula dari sangkan parang dumadi tumuju manunggaling kawula Gusti. Sedangkan bagaimana jalan untuk mencapai manunggaling kawula Gusti itu tidak penting bagi orang syariat seperti orang hakikat seperti Pak Slamet. Tetapi di dalam hukum syariat jalan itu penting, konstitusi. Jadi itu penting. Maka di sini saya tidak ingin jauh ke dalam ke sana karena background kami berbeda dengan Pak Slamet. Saya orang syariat. Tapi kalau boleh saya kasih sedikit ini Pak ya, Pak Cabe jawaban. Jadi memang di dalam Islam yang Pak Cabe jalani saya tahu. Jadi mulai dari syariat, tarekat, hakikat sampai ma'rifat. Cuman intinya begini Pak Cabe. Kalau kita hanya cari jalan terus, sedangkan tidak pernah menemukan tentang hakikat dan makrifatnya, ya kita akhirnya jalan itu nggak akan pernah ketemu toh Pak Cabe, capek di jalan toh. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah ini, tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi pengenalan tentang sang firman ini harus penting Pak Cabe, karena semua syariat, tarekat dan hakikat. Makasih ya Kiko, kamu udah sembuhin aku. Terus apa kulit aku yang tadi kulit lama malah hilang di mana? Ditelan sama dia kali ya. Itulah puncak segala Aduh Kiko wahyu, kamu baik Pak. banget, Jadi makasih ya. untuk mengerti tentang manunggaling kawula Gusti, kita harus mengerti dulu tentang sangkan paran ing dumadi. Artinya apa? Kita itu diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan gambar dan rupanya. Artinya sesuai dengan peta dan teladannya. Ini bukan hanya dimaknai secara harfiah Pak Cabe. Jadi wong urip itu gur mampir ngombe. Awak kena mati, kena remuk ning jero kuburan. Ning roh kita. Makasih ya Kiko, kamu udah ini cabutin kuku aku, tidak pakai repot-repot lagi. Iya, baik banget ini Kiko. Dia tahu nyenengin tuannya. Ayo kita masak daging ayam yuk. Ayo kita masak daging ayam buat kamu ya. Jadi untuk mengerti tentang nggih. Jadi tujuannya pun kan sami toh Pak Cabe. Memang melalui syariat, ya tarekat terus hakikat. Tapi kalau hanya kita berkutat sampai syariat toh, Pak Cabe kan sudah mengenal, artinya sudah tahu setelah syariat kemana. Nah di sini kan saya memberi jawaban, artinya supaya Pak Cabe itu mencapai ke tingkat ma'rifat, bukan hanya hakikat saja, sampai ke ma'rifat. Nah setelah sampai ke ma'rifat, Pak Cabe akhirnya tahu siapa itu sang firman, sang sabdo. Ingkang kula tenggo mangke wonten yaumul kiamah, di hari akhir nggih niku sang Ratu Adil atau sang Imam Mahdi. Nek jenengan mboten ngertos ingkang dados Ratu Adil atau mboten kenal, mboten tepang ajeng Teman-teman apa Kiko dengan sendirinya datang apa jilatin kaki aku yang masih pada punya cangkang gitu kan, kayak punya kuku nih. Dan jadi ini tentang rohani, tentang setelah aku biarin dalam beberapa menit kemudian cangkangnya bisa keangkat dan nggak usah repot-repot lagi karena memang luar biasa dia. Di dalam keselamatan saya diobatin sama anjing saya sendiri, gila keren Nah, banget. saat kita mau membuka mata hati kita, itu artinya Roh Kudus sudah bekerja, sudah membuka kita, dan kita menjadi umat pilihan. Itu yang saya maksud Pak Cabe. Nggih, tetap kalau ndonga ke Pak Cabe, mugi-mugi hingga ngertos tentang syariat, begini tarikot, begini hakikat dan makrifat, ngantos ingkang